Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sistem perhitungan biaya untuk produk gabungan. Akuntansi untuk produk bersama. Penentuan harga pokok ini bertujuan untuk menentukan jumlah ataupun nilai persediaan yang akan disajikan dalam sebuah laporan posisi keuangan dan untuk penentuan laba ataupun rugi dalam laporan laba rugi. Selain itu, penentuan harga pokok juga dapat digunakan untuk mengendalikan sebuah biaya dan pengambilan sebuah keputusan. Metode alokasi biaya bersama dibagi menjadi 3, yaitu metode nilai pasar, metode unit fisik, dan metode rata-rata biaya tertimbang. Metode nilai pasar. Metode ini lebih banyak digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama ke berbagai jenis produk yang dihasilkan melalui sebuah proses bersama. Dasar pemikirannya adalah terdapat sebuah hubungan yang erat antara biaya dan harga jual. Tinggi dan rendahnya harga jual bergantung pada sebuah kemampuan dari masing-masing jenis produk dalam menyerap sebuah biaya bersama. Di dalam hal ini, diasumsikan bahwa sebuah pendapatan yang diharapkan diperoleh dari sebuah penjualan sebuah produk dapat menutup biaya-biaya yang akan terjadi serta dapat memperoleh laba yang wajar. Metode nilai pasar ini dapat dibagi kembali menjadi 2 metode, di antaranya yaitu yang pertama, metode alokasi saat harga jual atau nilai pasar produk-produk utama telah diketahui saat titik pisah. Yang kedua, metode alokasi saat harga jual produk-produk utama tidak diketahui saat titik pisah. Nilai pasar produk bersama diketahui pada saat titik pisah. Di dalam metode ini, mengalokasikan biaya bersama kepada berbagai produk utama atas dasar nilai pasar relatif dari masing-masing produk. Dengan demikian, semua produk akan mendapatkan laba bruto dengan sebuah persentase yang sama terhadap penjualan. Contoh kasusnya, PT Berjaya Raya memproduksi 3 produk utama yang melalui proses secara bersama, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Jumlah biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah sebesar 960 juta rupiah. Berikut ini adalah data produksi dan nilai pasar dari ketiga produk tersebut pada titik pisah. Dapat dilihat dari tabel ini, yaitu produk A memproduksi 60.000 unit, nilai pasarnya Rp30.000. Produk B memproduksi 90.000 unit, nilai pasarnya Rp36.000. Lalu produk C memproduksi 90.000 unit, nilai pasarnya Rp24.000. Tabel berikut ini memperlihatkan cara mengalokasikan biaya bersama ke produk A, B, dan C berdasarkan proporsi pasarnya. Alokasi biaya bersama dengan metode nilai pasar bila mana harga jual diketahui pada saat titik pisah. Dapat dilihat di tabel berikut ini. Kemudian langkah mengerjakannya. Langkah pertama mencari nilai pasar dari setiap produk utama. Rumusnya itu nilai pasar sama dengan harga jual per unit dikali jumlah produksi. Contohnya, nilai pasar produk A sama dengan 30.000 dikali 60.000 sama dengan 1.800.000. Produk B, 36.000 dikali 90.000 sama dengan 3.240.000. Produk C, 24.000 dikali 90.000 sama dengan 2.160.000. Langkah kedua, menentukan nilai pasar relatif. Nilai pasar relatif sebuah produk sama dengan nilai pasar sebuah produk dibagi total nilai pasar seluruh produk. Contohnya, nilai pasar relatif produk A sama dengan 1.800.000 dibagi 7.200.000 sama dengan 25%. Produk B
3.240.000 dibagi 7.200.000 sama dengan 45%. Produk C 2.160.000 dibagi 7.200.000 sama dengan 30%. Yang terakhir, langkah ketiga, menentukan alokasi biaya bersama ke produk A, B, dan C yang diperoleh dengan mengalihkan nilai pasar relatif setiap produk dengan biaya bersamanya. Contoh, produk A 25% dikali 960 juta sama dengan 240 juta. Produk B 45% dikali 960 juta sama dengan 432 juta. Produk C 30% dikali 960 juta sama dengan 288 juta. Nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pisah. Jika pada saat titik pisah, semua produk bersama tidak diketahui nilai pasarnya atau harga jualnya karena masih harus diolah lebih lanjut agar menjadi barang jadi sesuai yang diinginkan oleh perusahaan, maka biaya bersama dialokasikan dengan menggunakan nilai pasar hipotesis pada titik pisah. Nilai pasar hipotesis pada titik pisah diperoleh dengan mengurangkan nilai pasar untuk setiap produk barang jadi dengan tambahan biaya pengolahan lebih lanjut yang dikeluarkan setelah titik pisah. Nilai pasar hipotesis sama dengan nilai pasar barang jadi dikurang tambahan biaya pengolahan lebih lanjut. Contoh kasusnya. Dengan menggunakan data dari contoh sebelumnya, dengan menambahkan biaya pengolahan lebih lanjut setelah titik pisah, maka diperoleh data berikut ini. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel alokasi biaya bersama dengan metode nilai pasar yang tidak diketahui pada titik pisah atau metode nilai realisasi bersih. Dapat dilihat tabelnya. Kemudian langkah mengerjakannya. Langkah pertama, menentukan nilai pasar hipotesis dari setiap produk yang dihasilkan. Nilai pasar hipotesis diperoleh dengan cara mengurangkan nilai pasar dari setiap produk dengan biaya pengolahan lanjutan setelah titik pisah. Contohnya, nilai pasar hipotesis produk A sama dengan 3.600.000 juta dikurang 150 juta sama dengan 3.450 juta. Produk B 4.320 juta dikurang 180 juta sama dengan 4.140 juta. Produk C 3.780 juta dikurang 120 juta sama dengan 3.660 juta. Langkah yang kedua yaitu menentukan nilai pasar hipotesis relatif sebuah produk. Nilai pasar hipotesis relatif suatu produk adalah nilai pasar hipotesis produk tersebut dibagi dengan total nilai pasar hipotesis dari seluruh produk yang dihasilkan dari proses produksi bersama. Contohnya, nilai pasar hipotesis relatif produk A sama dengan 3.450 juta dibagi 11.250 juta sama dengan 30,66%. Produk B sama dengan 4.140 juta dibagi 11.250 juta sama dengan 36,80%. Produk C 3.660 juta dibagi 11.250 juta sama dengan 32,54%. Langkah ketiga,
mengalokasikan biaya bersama ke produk A, B, dan C dengan mengalihkan nilai pasar hipotesis relatif setiap produk dengan biaya gabungan. Contohnya, produk A sama dengan 30,66% dikali 960 juta sama dengan 294.336 juta. Produk B 36,80% dikali 960 juta sama dengan 353.280 juta. Produk C 32,54% dikali 960 juta sama dengan 384 juta. Keputusan untuk menjual pada saat titik pisah atau memproses lebih. Produk-produk utama yang dihasilkan dalam sebuah proses produksi bersama memiliki proses dan biaya produksi yang sama sampai dengan titik pisah. Setelah titik pisah dan produk-produk utama telah dapat diidentifikasi menjadi produk-produk tersendiri, maka perusahaan harus mengambil keputusan apakah akan segera menjual produk-produk utama tersebut ke para pelanggan atau akan memproses lebih lanjut produk-produk utama dan baru kemudian dijual ke para pelanggan. Keputusan proses lebih lanjut atau jual pada saat titik pisah itu apabila harga jual setelah proses lebih lanjut dikurang harga jual setelah titik pisah lebih besar dari harga jual setelah titik pisah, maka diproses lebih lanjut. Kemudian apabila harga jual setelah proses lebih lanjut dikurang harga jual setelah titik pisah lebih kecil dari harga jual setelah titik pisah, maka langsung jual tanpa proses. Alokasi biaya bersama ke setiap produk tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah produk langsung dijual pada saat titik pisah atau diproses lebih lanjut karena nilai alokasi biaya bersama untuk kedua alternatif pilihan tersebut nilainya tidak berbeda. Contoh kasusnya. Berikut ini adalah ilustrasi keputusan menjual produk-produk utama pada saat titik pisah atau diolah atau diproses lebih lanjut setelah titik pisah pada PT Berjaya Raya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Produk-produk yang dihasilkan PT Berjaya Raya biasanya akan diolah lebih lanjut secara terpisah lebih dahulu sebelum dijual. Terdapat penawaran dari salah satu pelanggan perusahaan untuk membeli ketiga produk tersebut setelah titik pisah tanpa perlu diolah lebih lanjut. Berikut ini adalah harga-harga yang ditawarkan untuk ketiga produk tersebut. Produk A, harga penawarannya Rp56.000, B, harga penawarannya Rp42.000, dan produk C, harga penawarannya Rp40.000. Diminta, apakah manajemen PT Berjaya menerima penawaran tersebut atau tetap memproses lebih lanjut ketiga produk tersebut setelah titik pisah? Kemudian langkah mengerjakannya. Langkah pertama, menghitung selisih harga jual produk setelah diproses lebih lanjut dengan harga jual produk pada saat titik pisah seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini. Bisa dilihat tabelnya. Langkah kedua, membandingkan selisih harga jual tersebut dengan biaya pengolahan atau proses lebih lanjut per unit dari setiap produk. Jika selisih harga jual lebih besar dari biaya pengolahan lebih lanjut per unit, perusahaan akan menolak penawaran. Jika selisih harga jual lebih kecil dari biaya proses lebih lanjut, maka produk sebaiknya dijual pada saat titik pisah. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, produk A, selisih harga jual proses lebih lanjutnya itu Rp4.000, biaya proses lebih lanjutnya Rp2.500. Artinya, selisih harga jualnya itu lebih besar dari biaya proses lebih lanjut.
maka keputusannya diproses lebih lanjut. Begitu juga dengan produk B dan C. Kesimpulannya, ketiga produk tersebut lebih menguntungkan jika diproses lebih lanjut secara terpisah setelah titik pisah sebelum dijual daripada langsung menjualnya saat titik pisah. Metode unit fisik atau metode biaya per unit rata-rata. Metode unit fisik atau metode biaya per unit rata-rata mengalokasikan biaya bersama ke produk-produk utama dengan menggunakan ukuran unit atau fisik sebagai basis alokasi. Ukuran fisik dapat dinyatakan dalam satuan berat, volume, dan ukuran lainnya. Metode ini menghendaki bahwa produk bersama apabila memiliki unit pengukur yang berlainan, maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum untuk mengkonversi produk bersama tersebut dalam bentuk satuan pengukur yang sama. Contoh kasusnya, PT Berjaya Raya memproduksi 3 produk utama yang melalui proses secara bersama, yakni produk A, B, dan C. Jumlah biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah 960 juta. Berikut ini adalah data produksi dari ketiga produk yang utama dihasilkan PT Berjaya Raya. Produk A memproduksi 60.000 unit, produk B memproduksi 90.000 unit, dan produk C memproduksi 90.000 unit. Tabel alokasi biaya bersama dengan metode unit fisik. Dapat dilihat tabelnya. Alokasi biaya bersama ke produk A, B, dan C berdasarkan unit fisik relatif setiap produk adalah sebagai berikut. Produk A 25% dikali 960 juta sama dengan 240 juta. Produk B 37,50% dikali 960 juta sama dengan 360 juta. Produk C 37,50% dikali 960 juta sama dengan 360 juta. Metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, setiap produk diberikan bobot berdasarkan pada berbagai fakta, seperti kesulitan dalam memproduksi, jumlah bahan baku langsung yang dipakai, waktu yang dihabiskan untuk memproduksi, perbedaan dalam tenaga kerja, dan ukuran fisik. Contoh kasusnya, PT Berjaya Raya memproduksi 3 produk utama melalui proses secara bersama, yakni produk A, produk B, dan produk C. Jumlah biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah 960 juta. Berikut ini adalah data produksi dari ketiga produk utama yang dihasilkan PT Berjaya Raya. Produk A memproduksi 60.000 unit dengan bobot 3. Produk B memproduksi 90.000 unit dengan bobot 4. Produk C memproduksi 90.000 unit dengan bobot 6. Tabel alokasi biaya bersama dengan metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Dapat dilihat tabelnya. Di sini produk A memproduksi 60.000 unit dengan bobot 3. Jumlah unit tertimbangnya itu 180.000. Alokasi biaya bersamanya 160 juta. Begitu juga dengan produk B dan C. Lalu totalnya, jumlah unit tertimbang 1.080.000. Alokasi biaya bersamanya 960 juta. Soal ilustrasi. PT Dian Permata membeli bahan baku yang kemudian diproses untuk menghasilkan 3 produk utama, yaitu A, B, dan C. Pada Juni 2018, perusahaan membeli 10.000 galon bahan baku senilai 250 juta. Biaya konversi yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah 70 juta. Berikut ini adalah informasi penjualan dan produksi untuk Juni 2018. Produk A
jumlah produksi galonnya itu 2000, harga pada saat titik pisahnya 55.000. Kemudian biaya pengolahan lebih lanjutnya tidak ada, harga jual akhirnya tidak ada. Produk B, jumlah produksi galonnya itu 3000, harga pada saat titik pisahnya itu 40.000. Biaya pengolahan lebih lanjutnya tidak ada, harga jual akhirnya tidak ada. Produk C, jumlah produksi galonnya 5000, harga pada saat titik pisahnya 30.000, biaya pengolahan lebih lanjutnya 5000, harga jual akhirnya 6000. Produk A dan B langsung dapat dijual pada saat titik pisah. Produk C dapat dijual pada saat titik pisah atau diproses lebih lanjut baru kemudian dijual. Diminta alokasikan biaya bersama ketiga produk utama dengan menggunakan metode unit fisik, metode nilai pasar saat titik pisah, dan metode nilai pasar setelah proses lebih lanjut. Jawabannya, total biaya bersama sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya konversi, sama dengan 250 juta ditambah 70 juta, sama dengan 320 juta. Metode fisik, bisa dilihat tabelnya. Produk A, jumlah produksinya 2000, persentase galon yang diproduksi 2000 dibagi 10.000 sama dengan 20%, alokasi biaya bersama 64 juta. Begitu juga dengan produk B dan C. Totalnya jumlah produksi 10.000, alokasi biaya bersamanya 320 juta. Metode nilai pasar pada saat titik pisah. Dapat dilihat tabelnya. Produk A, jumlah produksinya 2000, harga saat titik pisahnya Rp55.000, total nilai pasarnya 110 juta, alokasi biaya bersama 92.630 juta. Begitu juga dengan produk B dan C, kemudian totalnya jumlah produksinya 10.000, total nilai pasarnya 380 juta, alokasi biaya bersamanya 320 juta. Lalu metode nilai pasar setelah proses lebih lanjut. Dapat dilihat tabelnya. Produk A, jumlah produksinya 2000, harga jualnya 55.000, nilai pasarnya 110 juta, alokasi biaya bersama 92.630 juta, biaya pengolahan lebih lanjutnya tidak ada, nilai pasar hipotesis 110 juta, alokasi biaya bersama 69.702 juta. Begitu juga dengan produk B dan C, lalu totalnya jumlah produksi 10.000, nilai pasarnya 530 juta, alokasi biaya bersamanya 320 juta, nilai pasar hipotesisnya 505 juta, dan alokasi biaya bersamanya 320 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.